Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Saya lakukan banyak hal dalam rasa takut. Hanya karena merasa takut, bukan artinya kau tak perlu taat pada Tuhan. Aku takut, aku takut, aku takut. Ya, keberanian adalah langkah maju saat kau ketakutan. Berlari. Beberapa hal menarik tentang lari. Saya punya banyak pesan tentang ini, waktuku tak banyak, tapi ada beberapa kasus di Alkitab. Di saat orang lari dari sesuatu, tidak peduli berapa tahun lamanya, akhirnya Tuhan kembalikan mereka ke tempat semula mereka berada. Musa lari dari Mesir. Dia menyimpang dari rencana Tuhan dan dia merasa bahwa Tuhan akan memakainya untuk bebaskan bangsa Israel. Kadang kau punya panggilan dalam hidupmu, tapi kau mendahului panggilan itu. Dan hasilnya jadi tidak baik. Jadi, pastikan kau dapat waktu Tuhan agar kau beri yang terbaik. Jadi, ia bunuh orang Mesir. Ada yang melihatnya, mulai menyalahkannya, ia akan laporkan Musa, maka Alkitab katakan jelas di Kisah Rasul 7:29. Dalam hal ini saat dilaporkan, larilah Musa dan hidup merantau di tanah Midian, di mana ia memiliki 2 anak. 40 tahun. Butuh 40 tahun ada di padang gurun untuk menyiapkan dengan yang Tuhan ingin ia buat. Semua orang ingin lakukan untuk Tuhan. Tapi saya tanya, siapa di sini yang mau lakukan persiapan bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Ingatkah 2 anak yang ibunya menghadap Yesus berkata, "Saya ingin anakku duduk di kirimu dan di kananmu." Dan jawabannya sangat klasik, katanya, "Kau tak tahu apa yang kau minta. Sanggupkah kau meminum cawan yang kuminum?" Mudah untuk ingin sesuatu, mudah untuk minta posisi. Tapi selalu ada kerja keras yang menyertai banyak perubahan dalam hidup dan melakukan banyak hal yang mungkin saja belum tentu kita mau. Saya tidak mencoba menggambarkan dengan buruk, kupikir bahwa kita harus jujur pada orang, memberitahu ini semua tak akan selalu menyenangkan. Saya tidak punya banyak waktu dalam hidup saya menjelaskan prosesnya bagiku bagaimana aku memulai 42 tahun lalu hingga di sini sekarang. Saya tak punya waktu untuk ceritakan tangisan, derita, air mata, jutaan kali rasa ingin menyerah, kerja keras dan terus. Tapi inilah hidup yang terbaik, kesempatan yang terbaik yang setiap orang bisa miliki. Saya sedang pikirkan waktu itu tentang beberapa hal yang Tuhan ingin aku lakukan. Dan jadi saya mencoba beritahu sekarang, jika kau pikir ada hal yang Tuhan ingin kau lakukan, jangan biarkan sesuatu menghalangi. Dan jangan lari daripadanya, mendekatlah. Saya senang bagian cerita Daud dan Goliat. Tertulis setelah kata Goliat, "Aku akan membunuhmu," dan kata Daud, "Tidak, aku yang akan membunuhmu." Tertulis, Daud berlari cepat menuju medan perang. Aku suka itu. Tahukah, ketika memandang raksasamu terlalu lama, jika kau pandang terlalu lama, kau terlalu takut menghadapinya. Seringkali kita perlu bergerak. Jika bergerak dengan Tuhan, kau harus gerak dengan insting. Kau harus bergerak dengan, ini bukan kata indah, tapi dengan firasat. Kau lakukan yang kau tahu benar di sini, karena kau bisa memikirkannya sampai mati. Ada orang-orang di sini yang belum lakukan yang Tuhan siapkan untuk kau lakukan, karena kau terlalu memikirkannya, terlalu memikirkan pengorbananmu, terlalu memikirkan apa yang orang lain akan katakan.
memikirkan penghakiman, kritikan, dan kau akan terima semuanya. Bahkan lebih jika kerja untuk Tuhan, tapi sebanding. Ada hal lain yang dihadapi. Tuhan katakan waktunya tiba saya harus hadapi ayahku. Tahun-tahun ia melecehkanku, tak pernah ada yang bicara. Pelecehan adalah hal yang bodoh. Pelecehan seksual, terutama masa itu, takkan ada yang bicara. Ya, kupikir bahkan aku orang yang pertama dalam dunia pelayanan yang sesungguhnya naik ke mimbar dan membahas hal seperti ini. Ini terjadi kepada banyak orang, dan seseorang perlu untuk membahasnya. Dan saya senang saya lakukan, tapi saya tak pernah menghadapi ayahku. Saya tak pernah bilang, kita harus bicarakan perbuatanmu. Dan saya tak pernah ingin, karena ia mengekangku dengan takut bertahun-tahun, dan sejujur-jujurnya saya memang takut padanya. Tapi Tuhan katakan, waktunya akan datang ketika ku minta kau bereskan. Katanya belum, bersiaplah. Saat ku suruh, kau lakukan. Saya cerita pada Dave, belum saatnya. Bila saatnya tiba, temanilah aku. Ya, seluruh keluargaku menutupi, ibuku menutupi, adikku dan ayahku menutupi. Ada saudara lain di keluarga yang tahu persis ayahku dan perbuatannya. Tidak ada yang mau terlibat. Mereka pun tutupi. Satu saat Tuhan berkata, sekarang saya tak punya waktu memikirkannya, dan jika ada, saya masih duduk di sana memikirkannya. Saya pergi dan duduk di lantai persis di depannya, dan saya bilang, saatnya bicarakan perbuatanmu padaku. Oh Tuhan, dia jadi terlihat begitu bingung. Ibuku mondar-mandir, lari-lari dari satu ruangan ke ruangan lain. Kau tahu, orang jadi nyaman bersembunyi dari masalah. Jadi, kataku perbuatanmu salah, itu sangat menyakitiku. Tapi Tuhan memakaiku sekarang. Kataku satu hal yang ingin kukatakan. Saya akan ada di program televisi dan kuceritakan hal-hal yang terjadi padaku. Dan saya ingin katakan bahwa beritanya akan terdengar. Aku tak akan menyimpan rahasia lebih lama lagi. Dan kau tahu cerita pendeknya. Saat dia berusia 83 saya memimpinnya pada Tuhan dan kubaptis. Semua berakhir baik. Oke. Saya dulu lakukan banyak hal dengan takut. Hanya karena merasa takut. Bukan berarti kau tak perlu taat pada Tuhan. Aku takut, aku takut, aku takut. Ya, keberanian adalah langkah maju saat kau ketakutan. Hadapi takutmu. Jangan lari dari sesuatu hanya karena kau takut. Itulah saat justru kau mendekat. Jadi kau tidak lari darinya sepanjang hidupmu. Ayo, mari katakan lagi. Ketika takut sesuatu, justru saatnya kau harus mendekat. Selesaikanlah, karena jika tidak, kau akan lari darinya sepanjang hidupmu. Apakah ada yang harus berurusan dengan masalah di hidupmu? Siapa di sini yang punya seseorang yang memanfaatkanmu terlalu lama? Ini waktunya mengkonfrontasi. Harus lakukan, dan mereka takkan suka. Tak tahu, mungkin mereka menjauhimu, tapi kau bertanggung jawab pada Tuhan. Kita harus belajar jika ingin mendapat terobosan, kita harus singkirkan beberapa hal. Kisah Rasul 2:8-5. Setelah kami selamat di pantai, kami tahu daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu bersikap sangat ramah dan melayani. Mereka menyalakan api, mengajak kami ke situ karena mulai hujan dan dingin.
Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan letakkan di atas api, seekor ular yang berbisa keluar akibat panas dan melilitkan tubuhnya ke tangan Paulus. Ketika orang melihat ular terpaut di tangannya, mereka mulai bicara satu sama lain, tentu saja orang ini pembunuh. Meski ia luput dari laut, Sang Dewi Keadilan tak izinkan ia hidup, karena yang mereka selalu lihat adalah ketika ular gigit seseorang, ia mati. Tapi Paulus hanya mengibaskan ular itu ke dalam api dan tidak terpengaruh. Jadi, dari sana saya membuat sebuah pesan yang kau hanya akan terima sedikit. Disebut singkirkan. Dan singkirkan artinya ketika iblis menggigit dalam cara, bentuk, apapun, dalam penolakan, seseorang menyakiti atau pelecehan, ketika taringnya menancap, jangan membiarkannya terus, kau bisa singkirkan. Dan maksudku adalah, kau bisa dengan mudah atur pikiranmu, aku tak akan biarkan ini hentikanku. Tak akan biarkan ini meracuni, aku tak akan mau. Ada contoh lain yang diberikan Paulus untuk muridnya, menurutku yang sangat menarik. Di Lukas pasal 10, ayat 10, 11, 16, apapun kota yang kau masuki, mereka tak menerimamu. Pergilah ke jalan, katakan, debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan. Di satu terjemahan singkirkan, dalam protes melawan segala ikatan. Maka ingatlah ini, kerajaan Allah dekat denganmu dan kamu menolaknya. Orang yang mendengarkanmu mendengarkanku, dan mereka yang menolakmu menolakku, dan yang menolakku menolak Bapakku di surga yang mengutusku. Nah, lihat kenyataan. Lihat saya dan hadapi fakta. Apapun perbuatanmu, sesulit apapun kau coba, sebaik apapun dirimu, tak semua orang menyukaimu. Jadi, untuk mereka yang tak menyukaimu, kau harus belajar untuk kebaskan. Ayo, praktek sedikit hari ini, kebaskan. Lihat, kita jalani hidup terluka dan jadi berhenti. Lalu kita diam, berdarah berbulan-bulan, atau kita biarkan mempengaruhi kita dan kita membawa-bawanya. Ketika kau terluka, hal terbaik yang dilakukan, katakan, sakiti orang menyakitkan, saya kebaskan itu, saya tak akan biarkan mempengaruhiku. Tuhan, kau bisa sembuhkan dan jadikan ini benar. Ayo. Saya bertanya-tanya berapa banyak di sini yang telah ditolak beberapa kali, dan itu menyakitkan, dan sekarang kau tidak bahkan ingin keluar dan hidup seperti yang kau inginkan karena kau biarkan takut atas penolakan mengontrolmu. Nah, tahukah, mereka menolak Yesus dan ia berhasil. Ia bilang, ketika orang menolakmu, mereka menolakku. Jadi sungguh, jika aku mencoba tolong seseorang dan ditolak, mereka tidak menolakku, mereka menolak yang mengirimku. Jangan biarkan takut akan orang tidak menerimamu mengontrol hidupmu. Kau takkan miliki terobosan yang Tuhan sediakan untukmu jika kau terlalu peduli dengan yang orang pikirkan, hingga kau jadi membeku ketakutan. Yeah! Saya bertanya-tanya berapa banyak orang di sini yang ingin keluar dan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kau mulai mendapatkan pesan-pesan, jika kau lakukan, maka kau tak akan ada apa-apanya. Dan kau mundur. Ketika Tuhan memanggilku untuk pelayananku, wanita tak lakukan yang kulakukan. Maksudku, jika kau pikir sulit bagi wanita sekarang untuk melayani, kau harus mencobanya 45 tahun lalu.
Jadi sesungguhnya saya tidak bercanda. Saya diminta untuk keluar gereja. Dan itu susah karena seluruh hidup kami ada di sekitar gereja. Kehidupan sosial, anak-anak sekolah di sana, semuanya. Ketika saya membuat keputusan ini tidak hanya ditujukan untukku tapi juga untuk anakku. Dan ini juga sulit untuk mereka juga. Banyak orang kehilangan persahabatan. Mereka berpikir saya sudah gila. Dan kau tahu, orang tidak mau berhubungan dengan siapapun yang akan dikucilkan, yang terlihat tidak normal sepenuhnya. Ya, tahukah, saya normal, tapi normal yang baru. Saya mungkin tidak normal seperti standarmu atau normal standar dunia. Dan iblis terus memberitahuku bahwa saya harus berhenti dan jadi wanita biasa. Saya tak tahu apa itu. Saya bukan itu pastinya. Ayo wanita Tuhan, jangan mencoba jadi wanita yang biasa. Jadilah orang yang Tuhan inginkan darimu. Orang bisa dipakai oleh setan. Bahkan mereka yang menyayangimu bisa dipakai oleh setan menghentikanmu dari tujuanmu. Jangan biarkan terjadi. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Siapa di sini yang mau jadi seperti orang lain? Jadi satu-satunya lebih unik dan lebih berharga. Kata Paulus, jika pernah berusaha disukai manusia, maka sekarang aku takkan jadi rasul dari Yesus Kristus. Jangan lewatkan keajaiban yang Tuhan miliki untukmu, karena engkau mengharapkan orang lain akan menerimamu. Ayo. Tahukah kau banyak orang Kristen yang melayani Tuhan mungkin akan kehilangan teman. Tapi mereka bukan teman yang kau inginkan. Mereka tidak akan ada untukmu ketika kau butuh. Jika seseorang memaksa kau merubah dirimu untuk dapat berteman dengannya, mereka bukan teman sejati. Lebih cepat kau singkirkan mereka, lebih baik untuk dirimu. Belajar menyukai dirimu, kau takkan kesepian. Saya senang menyendiri. Tentu saya akrab dengan diriku. Kebaskan tersinggung. Begitu seseorang menyinggung, katakan tidak. Marah, kelakuan buruk, keluhan, mengasihani diri. Lakukan seperti Paulus lakukan pada ular. Kebaskan. Ayo coba lagi. Jadi lihat, kita punya rahasia. Lain kali seseorang muncul di depanmu, senyum padanya dan pergi. Kisah Rasul 7:20. Itulah saat-saat kritis ketika Musa lahir dan dia indah di mata Tuhan. 3 bulan ia dirawat di rumah bapaknya. Lalu ketika dia dibawa keluar untuk mati, putri Firaun melihat dan mengakuinya sebagai anak dan merawatnya sebagai anak. Musa berpendidikan dalam semua hikmat dan budaya Mesir dengan kekuasaan dan kekayaan. Ketika menginjak usia 40, ia mulai ingin kunjungi saudaranya yaitu bangsa Israel. Ia lihat salah satu diperlakukan tidak adil dan ia membela saudaranya itu dan membalasnya dengan menyerang dan membunuh orang Mesir.
Ini yang saya ingin kau lihat, ayat 25. Musa mengira saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memberi keselamatan melaluinya, berpikir mereka mau menerimanya, tetapi mereka tidak mengerti. Kau tahu, saya berharap orang mengerti bahwa panggilanku mengajar. Saya tidak berharap orang untuk merasa pantas karena saya seorang perempuan. Saya sejujurnya hanya mencoba lakukan apa yang Tuhan sudah beri untuk saya. Bukan lain dari itu, saya bahkan tak tahu bahwa wanita tidak pantas berkhotbah sampai mereka memberitahu. Dan itu sudah terlambat, saya sudah lakukan. Kupikir mereka mengerti. Saya tidak pernah berharap kehilangan semua teman. Saya tidak pernah berharap keluar dari gereja. Kupikir mereka bahagia untukku. Saya pikir mereka bersemangat. Pernah di situasi itu saat kau pikir orang akan senang untukmu? Maksudku, reaksi yang kau dapat sangat aneh. Kenapa kau tak bisa bahagia untukku? Karena orang-orang iri. Terus iri. Mari kita bicarakan iri hati sejenak. Jangan iri akan apa yang orang lain punya atau dambakan punya mereka. Nah, suamiku mendapat pesan dari Tuhan yang Dave tidak cerita dan berkata, dia dapat pesan Tuhan, jadi jika dia mengatakannya, maka dengarkan. Tapi sebenarnya ia terima ini ketika kami sedang rapat. Pada dasarnya, pesan ini untuk kita bahwa sampai kita bisa bahagia untuk orang lain yang mendapatkan apa yang mereka ingin dan belum dapat, mereka takkan dapat keinginannya. Cukup baik? Oke. Jadi, katakanlah bahwa kau belum nikah, kau ingin nikah. 3 dari teman baikmu sudah menikah 2 tahun terakhir. Kau punya banyak gaun pengiring hingga butuh lemari baru. Nah, teman terbaikmu memberitahumu bahwa ia bertunangan dan kenyataannya kau begitu iri. Kau tidak senang untuknya. Kau pura-pura, oh puji Tuhan. Tapi tidak. Paulus katakan pada orang-orang, katanya, saya tahu kau belum dewasa rohani, karena jika masih ada kecemburuan dan perselisihan, tidakkah kau masih ada di level kekristenan bayi? Lihat, yang Tuhan mau kita lakukan adalah cukup percaya padanya. Ayo, cukup mempercayainya untuk memberi tiap orang, termasuk kita, yang benar buat kita, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan jangan berharap kita harus selalu terima sebagaimana orang lain terima. Bisakah kau buat keputusan sekarang bahwa kau akan berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain? Kupikir berapa kali dalam sehari dalam sebuah masyarakat kita bandingkan sesuatu dalam hidup dengan orang lain dan terjadi begitu cepat kita tidak sadar kita lakukan. Betapa lega untuk tidak merasa iri dengan milik orang lain. Dan bahkan untuk tidak menghakimi kenapa Tuhan memberkati mereka. Mereka tak berhak, Tuhan, kenapa kau berikan padanya, kenapa bukan padaku? Itu bukan urusanmu. Bukan hanya itu, saya akan beritahu yang saya pelajari dari bergaul dengan Tuhan. Seringkali Dia akan memberkati orang lain tepat di depanmu, yang kau kasihi dengan kasih Tuhan tapi tak suka mereka. Baik sekali jika kau berkati salah satu anakku, itu hebat. Tapi dia, kau tahu, seringkali
Tuhan memberkati orang lain tepat di depanmu dan memberi kepada mereka yang kau mau, Ia akan cari seseorang yang menurutmu tak pantas menerima hanya untuk memeriksa sikapmu, melihat apa kau siap. Melihat apa kau siap tangani apa yang kau minta dari Tuhan. Saya akan mengakhiri ini dengan beberapa kata. Janganlah menjadi tiruan dari orang lain. Jadilah asli sebagaimana kau diciptakan. Jangan lari dari apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Mendekatlah, ambil tanggung jawab dan bekerja sama dengan Tuhan. Itu salah satu kunci penting untuk terobosan dalam hidupmu.